Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-129, bab tentang adab majlis, adab bermajlis. Terakhir sampai hadis yang ke-832. Lanjut sekarang hadis 833. Langsung saya bacakan. Wa an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhirati idza arada an yaquma min majlis. Hadis ini dari Abi Barzah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abi Barzah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau Nabi itu pada akhir-akhir, apabila beliau berkehendak akhir-akhir dalam majlis, berkehendak ingin berdiri, idza arada an yaquma min majlis, apabila beliau berkehendak bahwasanya beliau ini berdiri dari duduk, beliau ini berdoa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujian milik engkau. Asyhadu, aku ini bersaksi, an la ilaha illa anta, bahwasanya tidak ada sesungguhan kecuali engkau. Astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku ini bertaubat kepadamu. Wala rajulun, berkatalah seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka lataqulu qaulan ma kunta taqulu fi ma maqul. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau itu lataqulu, sungguh engkau ini mengatakan qaulan, satu perkataan, ma kunta taqulu, tidaklah ada engkau itu mengucapkannya, fima madho, pada apa-apa yang telah lalu. Ya Rasulullah, engkau itu sungguh mengucapkan satu ucapan yang dulu kamu itu tidak pernah mengucapkan seperti itu, tidak pernah didengar oleh seseorang ini. Qala, Nabi menjawab, dzalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Yang demikian itu adalah sebagai kifarah. Kifarah ini denda, ya, pembayaran dendanya pada apa yang ada di dalam majlis tadi. Rawahu Abu Dawud, rawahu Hakim wa Abdullah Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah fi Mustadrak, pada kitab
Mustadrak, nama kitab yang Abu Abdillah ini menyusun kitab Mustadrak yang disendirikan di bawah kitab-kitab yang sahih beliau. Min riwayatin Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha bahwa berkata sahihil Islam. Jadi sanadnya ini kalau dari arah Aisyah radhiyallahu anha ini sanadnya sahih, hadis yang berkenaan tentang pembacaan doa sebagai kifarah dalam majelis itu. Nah, dilihat dari hadis ini, sebetulnya yang tertulis dalam hadis ini yang dari Abi Barzah ini termaktub dalam kitabnya Abu Abdillah ini di Mustadrak. Artinya kitab-kitab yang hadis-hadis yang ada keguncangan dalam perawi hadisnya, dalam pembawaan hadisnya ini tidak begitu sahih ya. Ada yang bagian-bagian yang didhaifkan oleh ulama-ulama hadis. Tetapi kalau dari arah Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang semacam ini adalah sanadnya sahih. Adapun tentang isi hadis ini Nabi ini pernah yang awal-awalnya ini tidak pernah dibacakan gitu ya, tidak pernah membaca doa seperti ini, sehingga ketika Nabi membaca ini maka ada bagian sahabat ini yang menanyakan, kalau begitu berarti doa ini diperdengarkan oleh orang lain ini boleh. Jadi doa ini termasuk ibadah ya, termasuk ibadah, maka ibadah ini harus sesuai dengan aturan atau tuntunan yang ada. Kalau tidak ada aturan atau tuntunan doa-doa bersama, ya jangan dilakukan doa-doa bersama, kecuali dalam hal pembelajaran saja. Namanya pembelajaran kan ada waktunya. Atau hal-hal yang lain, jabat tangan setelah sholat bukan gitu ya, boleh. Tapi kalau dianggap itu yang lebih dibandingkan daripada ini waktu sholat itu jabatan itu ada nilai lebihnya, itu ya enggak. Atau ini sampaikan di khalayak umum itu ya, biasanya setelah sholat Idul Fitri kan gitu. Bolehnya boleh, tapi tidak harus. Dan kalau nilainya lebih gitu ya, jabat tangan setelah sholat Idul Fitri itu nilainya lebih, tidak ada kelebihan, karena memang tidak ada keharusan ya. Boleh kebolehan saja, artinya boleh ditinggalkan dan boleh begitu, tidak harus seperti itu. Atau mungkin hal-hal yang lainnya, ziarah kubur misalkan di hari raya itu ada lebihnya ya enggak, bolehnya boleh. Tapi kalau dianggap itu lebih ya enggak, tidak ada kelebihan, sama saja dengan ziarah-ziarah di hari-hari yang lainnya. Bahkan ke kubur itu adalah manfaat yang pertama kali adalah buat orang yang hidup untuk mengingatkan dia kematiannya. Segitu juga tentang doa, sama doa yang dikeraskan boleh, seperti doa khutbah itu kan keras sekali. Diaminkan apa enggak itu? Ya monggo, yang merasa namanya doa harus diaminkan, ya monggo, tinggal amin tidak ada sunahnya untuk amin, ya monggo. Sesuai dengan keyakinan dan dalil yang ada pada diri kita ini, ilmu yang masuk pada diri kita ini. Selagi tidak ada ilmu pada kita, jangan dilakukan, namanya tidak ada ilmunya. Orang lain kok melakukan, mungkin tahu ilmunya, gitu saja kan kita bisa tanya sampai melakukan ini, oh barangkali mungkin tahu ilmunya. Sebagaimana ini, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sampai ada seseorang ini menanyakan kepada Nabi, itu berarti diperdengarkan. Diperdengarkan artinya boleh.
boleh diperingatkan. Monggo ya, mau dibaca keras ya monggo, tidak juga boleh-boleh saja. Intinya doa itu justru yang baik itu tidak dibaca keras kecuali ada perintahnya. Ada perintahnya monggo dikeraskan, karena lebih baiknya dibaca dengan suara-suara yang bukan diem, tapi juga kayak sholat itu bukan diem, membaca. Membaca, cuman ada bacaan-bacaan yang harus diperdengarkan dan ada bacaan-bacaan yang tidak diperdengarkan. Intinya membaca, baik itu bacaannya keras atau tidak keras. Sebagaimana doa ini. 834. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang sekali ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqumu, beliau ini berdiri min majlisin, dari majlis, hatta yadruwa biha ulaid, hatta yadruwa, sehingga beliau ini mendoa biha ulaid, dakwati, dengan doa-doa, dengan sesuatu doa. Jadi jarang sekali Rasulullah SAW berdiri dari majelisnya, sehingga beliau ini dengan haulai ini kalimat mereka Nabi yang berdiri itu dengan doa. Artinya ya jarang tidak berdoa. Dari berdiri dari majelis itu pasti Nabi itu berdoa. Jarang tidak berdiri dari majelis sehingga beliau itu berdoa. Kalau ini berbeda nih, doanya berbeda. Allahumma ya Allah, iksim lana, bagilah kepada kami, min khosyatika, dari rasa takutmu, ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati, pada atau selagi dapat menghalangi padanya, ada rasa takut tadi, bainana, di antaraku atau di antara kami, wa baina ma'asyika, siakan, di antara kami dan di antara kemaksiatanku. Jadi berbagi itu artinya ya menjadikan satu rasa takutnya, minta kepada Allah Ta'ala supaya diberi bagian rasa takut, untuk rasa takut tadi untuk bisa menghalangi di antara dirinya dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Biar takut kalau bukan maksiat ini. Sebab kalau tidak dibagi rasa takut maksiat kepada Allah Ta'ala, orang ini maksiat ini ada keberanian untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa min ta'atika, dan dari ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bihi, pada apa-apa yang akan menyampaikan kepada kami bihi, dengannya, dengan rasa takut tadi, jannataka, kepada jannah, bihi ketaatan gitu. Bihi dengan ketaatan yang menjadikan jannataka masuk ke dalam jannah. Minta juga kepada Allah Ta'ala supaya diberikan
disampaikan kepada dirinya itu untuk bisa berbuat taat, sehingga ketaatan ini bisa menjadikan dia masuk ke dalam jannahnya. Wa minal yakini, dan dari keyakinan, ma tuhawwinu alaina, pada apa-apa yang bisa meringankan alaina atas kami, masoibad dunia, dari musibah-musibah dunia. Jadi minta juga kepada Allah Ta'ala supaya ada keyakinannya, minta kepada Allah Ta'ala supaya ada keringanan musibah-musibah yang ada di dunia ini, sehingga musibah yang dianggap oleh orang lain itu besar, kita anggap ringan. Jadi sebetulnya musibah ini kan tergantung orang yang mensikapi saja. Ada orang kehilangan anaknya saja sudah semaput misalnya, itu dianggap besar, dianggap sebagai musibah. Atau kehilangan harta, apalagi kehilangan harta, masya Allah, sampai stres misalkan begitu. Padahal kan masalah-masalah ringan, apalagi urusan harta. Harta ini kalau dipikir-pikir kan bukan milik kita, dititipi saja, diambil daripada yang lain, ataupun yudawiluha bainan nas, Allah ini putarkan di antara manusia yang lainnya. Kan bisa jadi hari ini kaya misalkan, ini kaya, diputar oleh Allah Ta'ala, kekayaannya diberikan kepada orang lain, balik kita menjadi orang yang miskin. Kan bisa jadi orang itu sering menjadikan satu kemiskinan itu dianggap sebagai ujian berat. Padahal miskin itu dari kalimat maskana kan, miskin, maskana itu kan tenang, orang miskin itu tenang. Dan Nabi pernah meminta supaya hidup dalam keadaan miskin, itu Nabi itu Nabi. Kalau kita kan tidak begitu. Kalau dalam ayat ini, fa'amal insanu idza maqtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Malah begitu. Jadi ketika Allah itu melapangkan bab urusan rezekinya kan, ketika di dunia itu dia menganggap Allah ini sedang memuliakan aku. Wa amma idza maqtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Tetapi begitu Allah Ta'ala ini mengkadarkan, membatasi rezekinya ketika di dunia, dia mengatakan bahwasanya, wah ini Allah Ta'ala ini, bahasa kita yang enak ya, sedang tidak bersahabat denganku. Saya ini sedang disisihkan oleh Allah Ta'ala, rezeki saya lagi serba. Ini watak daripada manusia. Sebetulnya tidak seperti itu. Bagi musibah yang ada, Allahumma ya Allah, matikna bi asma'ina. Mati ini, mata ini bekal. Berilah kami ini bekal bi asma'ina, dengan pendengaran Engkau, dengan pendengaran kami, dengan pendengaran kami. Artinya ada loh orang itu punya telinga tapi tidak bisa dipakai untuk mendengarkan satu kebaikan-kebaikan yang ada. Pendengaran ini penting. Berapa banyak orang itu mendapatkan satu pahala yang besar karena mendengarkan. Mungkin nyambi punya HP mungkin ada diisi murotal itu, kemudian sambil kerja dia mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, tidak bisa memperhatikan, harus dipatahin manom. Karena apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, perhatikanlah, dengarkanlah supaya kau mendapat rahmat. Nah ini enak baca Al-Quran, orang iso ngrungokke lah udah. Disuruh mendengarkan gitu.
pendengaran. Wa absorina dan pandangan-pandangan kami. Wa quwwatina dan kekuatan-kekuatan kami. Ma'ahyaitana dan pada penghidupan kami. Wa ja'alhu dan jadikanlah al-waritha yang mewariskan minna dari kami. Wa ja'al dan jadikanlah sakrona kebencian kami alama gulamana atas man orang yang dolamana mendolimi kami. Jadi kenapa kita benci kepada orang? Karena mendolimi. Doliman ini benci kepada kami, bukan orangnya, tapi karena orang tadi adalah mendolimi. Jadi doa permintaan kepada Allah Ta'ala supaya diberi bagian untuk menghalangi dirinya supaya tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala, diberi rasa takut oleh Allah Ta'ala supaya tidak berbuat maksiat, dan minta kepada Allah Ta'ala bagian-bagian supaya bisa bertaat, bisa mentaat kepada Allah Ta'ala, bisa menyampaikan padanya ini karena ketaatannya sampai ke jannah. Jangan sampai ketaatan kita ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang berbuat kebaikan tapi kebaikannya ditimbang oleh Allah Ta'ala ini ringan. Bahkan ada juga melakukan satu kebaikan tetapi celaka dia dengan kebaikannya. Karena ada fawailul lil musallin ini. Orang sholat malah celaka karena apa? Mereka lalai dengan sholatnya, meninggalkannya, dimaksud begitu. Tadinya sia sholat kemudian lalai meninggalkan sholatnya, ya sudah celaka dia. Kemudian juga meminta kepada Allah Ta'ala diberi bagian-bagian supaya apa? Diberi musibah itu dia dianggap ringan. Nah, musibah di dunia ini dianggap ringan, meringankan dia dan tidak dianggap sebagai berat musibah di dunia ini. Ya. Kemudian ya Allah, bekalilah kami atau berilah kami ini bekal dengan pendengaran kami ini, pandangan kami ini, kekuatan kami ini, selagi kami ini menghidupkan pada kami. Jadikanlah sebagai bekal kebaikan untuk diberi pandangan, diberi pendengaran, selagi kami hidup ini dijadikan satu bekal yang baik, tidak menjadikan justru maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan jadikanlah sesuatu yang mewarisi pada kami, mewariskan pada kami. Dan jadikanlah kebencian kami atas orang-orang yang menzalimi kepada kami. Sebagaimana kezaliman ini dibenci oleh Allah Ta'ala, begitu juga orang yang berbuat zalim meskipun kepada dirinya boleh kita membenci kezaliman ini, kezalimannya. Wansurna ala man adana, dan tolonglah kami atas orang yang memusuhi pada kami. Tolonglah itu artinya tolong untuk bisa mengalahkan kepada orang yang memusuhi pada kami. Jangan sampai orang-orang memusuhi kami ini menjadikan kami ini berbuat atau terkalahkan oleh kami, dikuasai oleh musuh-musuh kami. Jangan begitu. Wala taj'al musibatana, dan janganlah engkau jadikan musibah-musibah kami ini fi dinina, pada agama-agama kami. Jangan dijadikan satu musibah pada agama kami. Agama terkena musibah, wah masya Allah gitu, kena musibah. Wala taj'al dunya, dan janganlah engkau menjadikan dunia ini
baroha hai hammina, ya. Menjadikan paling besarnya keinginan kami. Jangan ya Allah, Engkau jadikan dunia ini paling besarnya keinginan kami. Keinginan dunia paling besarnya jangan. Keinginan dunia itu boleh kok, tapi kalau akbar jangan. Wala mablagha ilmina, dan janganlah mablagha akan tersampaikan ilmina pada ilmu kami. Artinya ya ilmu kami ini memuncak kepada urusan dunia saja. Jangan minta kepada Allah Ta'ala. Wala tusallit, dan janganlah engkau ini menguasakan alaina atas kami ini man, orang yang la yarhamna, orang yang tidak berbelas kasihan kepada kami. Ya Allah, janganlah engkau itu menjadikan musibah-musibah pada agama kami. Jangan terkena musibah agama kami. Agama kami ini jangan dijadikan satu. Sekarang kan musibah ini bencana terbesar. Agama sudah teriris-iris, agama sudah terkotak-kotak, agama sudah terkeping-keping gitu ya. Agama yang satu kemudian dijadikan berpecah-pecah, belahan-belahan. Masing-masing pecahan yang ada ini kemudian itu bagian daripada agama saja. Pecahan itu bagian dari agama saja. Namanya bagian ya tidak utuh bagian. Kayak kita ini orang, tadi disebut ini bagian dari orang ini tangan ini, bagian dari orang ini kaki ini, bagian dari orang ini kepala ini, bagian orang ini adalah lain sebagainya, bagian jilgernya ya orang ini. Nah, sebagaimana agama ini, agama dinullahi al-Islam ini, munibina ilaihi wa taquhu wa aqimus shalah. Ya. Agama-agama disebutkan dengan agama-agama yang satu ini, kemudian mereka memecah belahkan dengan bagian-bagian yang ada, merasa mengambil satu bagian dianggap agama yang sempurna. Tidak. Kalau sekalian, musibah itu sebenarnya musibah besar. Kalau dalam satu kitab yang kecil namanya Wahdatul Ummah. Wahdatul Ummah ini kitab wahdah itu namanya satu umat. Artinya umat ini harus jadi satu, maksudnya begitu kitab itu. Itu di hadis yang keberapa ini? Saya sudah selesai hadis ini. Musibah terbesar yang mengenai pada manusia itu adalah musibah terpotong-potongnya atau terpecah belahnya umat yang ada ini. Itu musibah yang terbesar, terpecah belahnya. Jangan. Kemudian juga meminta kepada Allah Ta'ala supaya tidak dijadikan dunia ini paling besarnya dalam keinginan kita, puncaknya keinginan dunia. Begitu cerita tentang soal surga neraka, soal alam kubur, siksa kubur, tidak tertarik sama sekali. Cerita pahala-pahala besar tidak tertarik sama sekali. Orang diceritakan tentang itu loh, puasa Ramadan kemudian diikutkan dengan 6 hari puasa Syawal, maka seperti orang puasa 1 tahun, tidak tertarik sama sekali. Tapi begitu cerita soal dunia, tertariknya luar biasa. Bahkan pengen ikut kemudian jangan dijadikan satu paling sampainya atau paling puncaknya pada ilmu itu soal dunia ya Allah. Jangan puncaknya ilmu, jangan dijadikan puncak ilmu dunia saja, dan janganlah dijadikan wala yusallit alaina man la yarhamna. Jangan jadikan orang ini menguasakan atas kami ini orang yang tidak berbelas kasih, atau menguasakan itu memimpin kami. Jangan engkau itu jadikan memimpin kami ini memimpin orang yang tidak berbelas kasih. Pemimpin-pemimpin yang ada monggo kalau ada yang berbelas kasih, tapi yang jelas ya sudah, dari pimpinan-pimpinan yang ada ini
kalau dianggap sebagai Amirul Mukminin ya bukan, karena dipilih jadi bukan aturan Islam. Bukan. Dipilih dari demokrasi, dan demokrasi itu bukan aturan Islam. Nah, kalau dianggap sebagai Amirul Mukminin mestinya diangkat dari aturan Islam lewat musyawarah. Dan seruannya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Setara. Orang-orang yang beriman ya diwajibkan atau taatilah Allah dan Rasulnya, dan taatilah ulil amri minkum. Minkum di sini adalah orang yang beriman, artinya diambil dari kalangan orang-orang beriman, disepakati oleh orang-orang beriman, yang memilih dan yang dipilih itu adalah orang-orang yang beriman dalam ketaatan kepada Allah dan taatannya kepada Rasulullah SAW. Itu Amirul Mukminin. Nah, saat ini betulnya kan pun bukan pimpinan saja, siapapun kalau itu satu kebaikan ya kita taati. Padahal tidak begitu taati ya udah. Bahkan penguasa ya apa-apa, bukan penguasa saja kalau memang seruannya kebaikan harus ditaati kok. Nah, kalau dianggap juga Amirul Mukminin ya mungkin iya, karena memang diangkat bukan dari aturan Islam dan tidak sesuai dengan kriteria dalam ayat itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis ini hadis yang hasan. Ini doa bangkit dari majelis ini. Terus dari ngapal. Belum menghafalkan hadis ini. Yang layak itu tadi. Yang layak itu adalah ya doa-doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh kalau mau ngambil ini saja juga boleh, mengambil itu juga boleh saja. Lah kalau sohainya sohai yang mana? Kalau ditimbang ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la itu lebih sohai kalau diambil, kalau dinilai dari hadisnya ini. Tapi apa boleh hadis yang di bawah tadi diamalkan boleh saja. Hasan ini nanti dia Hasan ini kok bisa baik itu karena ada hadis yang lainnya dan saya pun belum tahu ya, yang menjadikan hadis ini menjadi hasan. Karena ulama hadis yang lain dianggap hadis ini lemah. Kok Tirmidzi mengambil hadis hasan, berarti ada juga hadis-hadis yang senada dengan hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an misli khifatin himar. Dari sini dari Abu Hurairah dan hadisnya sahih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin," mana tidaklah dari satu kaum, yakumuna mereka itu kaum tadi itu berdiri min majlisin dari satu majelis, la yadhkurullah tidaklah dia itu mengingat kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, fihi padanya pada majelis tadi, illa kecuali qamu dia itu berdiri, mereka itu berdiri an mithli dari semisal jifatin himar, jifah apa bangkai himar, wa kana lahum hasratun, dan adalah buat mereka kaum tadi adalah hasratun, sebagai hasrat, penyesalan atau kerugian. Hasrat itu penyesalan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini dianggap sebagai Abu Dawud menganggap hadis ini hadis yang sahih menurut Sunan Abu Dawud. Jadi kitabnya Sunan Abu Dawud ada di sana dikategorikan sahih.
Jadi siapapun yang mereka itu duduk satu majelis kemudian tidak ketika berdiri tidak mengingat kepada Allah dan tidak berdoa, tidak berzikir kepada Allah, maka dia seperti bangkai khimar, tidak ada harganya, maksudnya begitu, tidak ada harganya. Sebagai penyesalan buat dia. Hadis ini tidak dijelaskan. Yang penting yadkuruna Allah Ta'ala, ingat kepada Allah. Artinya ya zikir apa saja. Atau mungkin alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai kajian kita ini monggo. Atau monggo kita tutup pengausan dalu menika misalnya nanti tutup dipun tutup pengausan hamdalah sareng-sareng. Berarti yang diajak nutup bareng-bareng berarti wau bukae yo bareng. Kok bareng to bukae sampeyan iki. Monggo. Kan sering ngoten ya, monggo kita buka lah. Bu dibuka dhewe wae lah. Batin kula kok dibuka dhewe wae. Buka dadak bareng-bareng. Kita dadak nutupe bareng-bareng sisan. Kalau hadis ini intinya yadkuruna Allah Ta'ala. Kalau pakai la tidak mengingat kepada Allah Ta'ala ya sudah sebagai yaitu hasratun. Atau disebut dengan jifatil himar. Nilainya tidak ada seperti bangkai himar itu saja. Seperti itu. Nah maka dari hadis-hadis yang ada ini monggo ada kifarah dalam majelis ini, baik dibaca dengan keras maupun dibaca tidak keras. Monggo bareng-bareng dibaca lah, ini ya harus pakai dalil juga kalau mengajak bersama-sama ini. Intinya tidak diajak bersama-sama, baik yang membacakan atau yang mendengarkan, baik yang ngisi kajian ataupun yang mendengarkan mau membaca boleh saja. Kalau ngajak bareng lah ini kalau tidak ngerti ini ngajak bareng-bareng ini ya. Kayak itu punya Ramadan. Awe tuh semua anggota lah bareng-bareng tadi sebagian di 2 tahun yang lalu yang ada ini berjalan ini di masjid saya sudah tidak ada. Dulu ada. Ganti mawar, kadang berdoa, kadang tidak, kadang mawar. Nanti kan dinilai orang, berarti tidak harus semuanya. Tidak. Mungkin nanti Pak Abu Bukhari hadza astagfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.